Han, kamu pelaku atau korban ghosting, Han? Rasanya gimana? Dua-duanya. Waktu jadi korban tuh rasanya gimana? Waktu jadi pelaku Terakhir kamu jadi apa, Han? Gimana? Terakhir yang dighostingin dong. Wah. Enggak, yang ghostingin dong. Ide sekali Anda dighostingin. Pakai dong lagi. Ya, bangga sekali di ghosting. Selamat malam peserta apa ya ini ya? Peserta Japri. Tapi ini tuh Loh. Ini obrolan episode baru, episode secara virtual. Betul? Oh. Mm-mm. Betul. Episode yang secara virtual. Nah, ini tuh tadi aku udah dapat bocoran dari Mas Dedi ceritanya. Kalau kita tuh temanya ghosting atau ngeghosting. Kan aku sebagai korban dan pelaku merasa terpanggil gitu loh, merasa excited banget waktu dapat tema kayak gini. Dan pembicara kita, kok ketawa sih? Pembicara kita pada malam hari yang terasa pagi karena masih semangat semuanya, ada Mbak Endah Ayu Pamungkas. Halo. Halo Mbak. Halo semuanya. Halo. Kok suaranya kayak cowok deh. Halo. Siapa aku tuh? Aku suaranya kayak cowok. Mbak Endah kok kayak cowok suaranya. Masa? Oh iya toh, mosok. Terus. Oke, Mbak Endah. Mbak Endah, kan di sini udah ada aku sebagai cewek nih. Udah ada Hana yang dari perwakilan usia 11 tahun ya, Han? Tapi sebelum Gimana? Tapi sebelum jauh ke sana, kita perlu ingetin dulu nih buat teman-teman sahabat PMI ataupun siapa aja yang ngelihat tayangan ini nanti yang sudah waktunya donor. Yang sudah waktunya donor? Segera donor. Segera donor. Berapa jaraknya, Dik? Apalagi kan kalau donor biasa kan setiap 2 bulan sekali. Nah, ini karena gencar-gencarnya pemerintah dalam vaksin ini, jadi sekarang ada peraturan baru setelah vaksin itu sekarang bisa 2 minggu atau 14 hari setelah vaksin terakhir. Betul ya? Betul Bapak? Betul. Jadi yang sudah waktunya donor. Terus jangan lupa jangan cuma donor aja tapi juga bisa. Nah, betul, mantap. Yang sudah waktunya donor, ayo donor. Oke. Terus langsung masuk aja ya kita. Sekali. Kemudian kalau yang sudah yang sudah vaksin, nah yang sudah vaksin 14 hari setelah vaksin terakhir. Tapi kalau belum vaksin, selayaknya donor dulu. Nanti kita cek ya di si narasumber kita, dia sudah donor berapa kali. Waduh, gitu ya. Oke. Akan kita bongkar di sini. Ya kan? Karena bicara perghostingan kan di dunia donor darah kan juga ada. Ya. Kan? Gitu. kan ada juga yang kayak gitu. Terus, betul. Nah jadi PMI punya program-program banyak, program sosial kemanusiaan, ada PMI Peduli, ada dompet kemanusiaan. Teman-teman juga bisa menyalurkan dana menyalurkan dana melalui program-program tersebut. Nanti nomor rekeningnya ada di bawah di deskripsi. Oke, kita masuk ke tema deh. Bawah mana? Bawah sini. Menyalurkan dana ya, bukan Hana. Oke. Di bawah sini, bawahnya lagi. Oh, berarti sini ya. Invincible. Yuk, kita mulai. Oke, langsung lanjut aja. Kita mulai. Mau perkenalan dulu ya. Walaupun tadi di awal aku udah kenalan, nama saya Dea Ayu Sabrina. Oh iya, kenalin. Ini ada Mas Dedi, ini ada Hana. Hai Hana. Halo Mbak Dea. Ya Allah, lucu banget suaranya. Ya Allah, suaranya gemoy banget. Gemoy. Nah, pada malam hari ini tuh kita bakal bahas tentang ghosting atau ngeghosting.
Nah, baru-baru ini kan ghosting itu sebuah fenomena kan ya, yang booming banget nih. Ada beberapa berita mungkin atau kita lihat di TV atau sosial media, ada istilah ghosting. Nah, yang mau saya tanyakan adalah ghosting ini apa sih sebenarnya Mbak Endah? Ghosting. Nah, Ghosting setahu aku tuh ghost itu kan hantu ya. hantu Nah, ghosting ini apa nih? jalan gitu ya. Hantu lagi jalan-jalan. Kalau dari apa ya? Ya ghosting sendiri sih lebih ke ibaratkan kayak hantu itu kan datang dan pergi itu sesuka dia gitu kan ya. Nah, kalau kalau misalnya kita ngebahas fenomena ghosting itu ya bisa dari berbagai ini sih, berbagai kondisi hubungan ya, entah itu percintaan, entah itu pertemanan, ataupun kondisi yang lain, misalnya dalam pendidikan juga bisa gitu kan. Ghosting itu perilaku seseorang yang tiba-tiba ngilang gitu, nggak ada kabar. Ya kayak hantu, ngilang aja gitu kan. Nah, jadi emang nggak ada kabar yang entah itu didasari atau faktornya itu bisa dari berbagai macam gitu kan, dari dianya yang tiba-tiba ngilang aja gitu, nggak ada kabar. Ya itu kan kalau menurut siapa? Menurut kamu dah yang orang yang ngerti gitu loh di apa? Secara psikologi kan kayak gitu. Dunia perghostingan. Itu paham lah. Nah, tapi kalau ini Nah, gimana? Ini. Menurut Hana gimana? Han, kamu pernah denger nggak istilah ngeghosting gitu? Nah, Pernah. Atau jangan-jangan Hana ini korban dan pelaku ghosting? dua-duanya. Dua-duanya. Oh, dua-duanya. Waduh. Tapi menurutmu gimana? Gila, Menurutmu gila, gimana? gila. Apa? Ya itu, jadi Ghosting itu? pergi tanpa alasan, ngilang aja gitu. Kalau menurut aku ghosting tuh gitu. Oh, berarti selayaknya pergi ada alasannya gitu, harusnya. Biasanya kan kita datang kan salam. Harusnya kan kalau pergi kasih salam juga. Ini pergi tuh nggak kasih salam gitu. Langsung Ya kan, pergi aja. ya kan nanti kalau ketemu kan salam juga bisa. Pergi dulu, nanti kalau ketemu baru salam kan bisa. Iya nggak? Han? Ya, dia sinyalnya Halo? langsung hilang, Mas. Ya mute itu. Halo, Han? Halo, suaraku tadi kedengeran nggak? Han? Barusan Berarti kamu jadi kan kalau ghosting loh ini kamu barusan. disebut-sebut itu kan simpelnya adalah ghosting itu menghilang tiba-tiba. Iya. Oh, kamu barusan nge-ghosting loh, Han. Ya. Waduh, maafin sinyalnya. Menghilang tiba-tiba dia. Oke, ya kan menghilang tiba-tiba. Berarti emang kayak gitu ya, maksudnya ya udah ngilang gitu aja gitu. Iya, ngilang gitu aja tanpa pamit. Seperti yang dibilang Hana itu tadi, nggak ada salam, nggak ada pamit. Menghilang. Ngilang tiba-tiba. Tapi dan narasumber kita pada Apa deh? Tapi kan kalau misalkan ini kan karena bintang tamu kita malam hari ini kan seorang psikolog ya Mas Dedi ya. Psikolog Sebenarnya nge-ghosting itu masih kan. Dede, bentar deh, tak bacain. Jadi narasumber kita ini yang pertama, ini namanya si Hana. Hana ini dia kamu kuliah di Akbara ya, Han ya? Ya, betul. Prodi apa, Han? Prodi Teknologi Bank Darah. Weh, teknologi Bank Darah ya. Terus kalau Mbak Endah, ini saya kenalkan namanya Mbak Endah Ayu Pamungkas. Mbak atau Bu atau Tante atau Mbak ya, berarti Mbak Endah. Mbak Endah ini domisilinya di Karanganyar, jadi jauh-jauh kita hadirkan dari Bumi Intan Pari ya, Endah ya. Dari Bumi Intan Pari. Bumi Intan Pari. Mbak Endah ini trainer, terus entrepreneur, founder social action project. Nah, ini nggak jauh beda sama Pak Emi sebenarnya. Sama yang terakhir adalah kandidat psikolog D. Jadi
Tahun ini ya, Nda? Wow. Tahun Ya, ini ya? lagi tesis sama praktek. Nah, ini sekarang lagi tesis, terus ya tahun ini lah. Amin, amin Ya. doanya. Tahun ini, tahun depan nikah gitu ya. Amin, amin. Kamu melu ngamini tadi. Amin, amin, Ora amin. ndongake kowe kok. Lah, aku ya pengen nikah, Mang. Oh, ngono. Sane. Gitu ya. Jadi Aku sudah capek di ghosting terus. oh gitu. Nampaknya kamu sudah tidak sabar masuk ke tema, deh. Nah, narasumber yang pertama, narasumber kita akan ada 2 dari praktisi ya, kemudian kesehariannya sebagai mahasiswa. Ini tadi kan sudah menjelaskan kalau Endah tadi sudah menjelaskan kalau ghosting ya seperti itu. Bahkan si Hana juga menyampaikan hal yang sama. Maksudnya itu dirasakan gitu loh, semua kayaknya juga merasakan. Nah, yang tak tanyakan dah, ghostingan ini sebenarnya cewek ke cowok ke cewek atau bisa cowok ke cowok juga? Oke, pertanyaannya menarik nih. Siapa yang bisa melakukan ghosting? Siapa yang bisa melakukan ghosting? Menjadi korban ghosting gitu ya. Pelaku ataupun korban gitu. Itu bisa siapa aja. Bisa siapa aja, cewek maupun cowok. Bisa kalau misalnya dalam suatu ini ya hubungan percintaan, itu bisa aja cewek ke cowok atau cowok ke cewek. Begitupun di hubungan pertemanan. Pertemanan itu juga ada ghosting gitu kan. Entah cewek ke cewek atau cowok ke cowok itu juga bisa terjadi. Berarti ya pokoknya segala apapun yang ngilangnya nggak ada kabar, segala pokoknya itu bentuk ghosting hubungan lah gitu lah. Iya, dapat menimbulkan ghosting. Jadi ghosting itu coba deh si Hana ditanya deh masalah ghostingan deh. Dia pelaku ghosting atau dia yang pernah di ghosting deh? Siapa aku? Coba deh, kalau kamu yang nanya mungkin beda deh, si Hana deh. Han, kamu pelaku atau korban ghosting, Han? Rasanya gimana? Dua-duanya. Waktu jadi korban tuh rasanya gimana? Waktu jadi pelaku rasanya Terakhir kamu jadi apa, Han? Gimana? Terakhir yang dighostingin dong. Wah. Enggak, yang dighostingin dong. Pede sekali Anda dighostingin. Pakai dong lagi. Bangga sekali dighosting. Udah ya nggak bangga juga sih. Tapi seenggaknya nggak bikin orang sakit hati gitu ya. Tapi yang sakit. Oke. Berarti kamu lebih bangga kalau sakit kan? Ya nggak bangga toh. Cuman seenggaknya aku tidak berdosa banget gitu loh. Wes. Cari aman. Berarti prinsipnya bagus, Mas. Dia tidak mau menyakiti, lebih baik aku yang disakiti. Tapi kan nggak boleh juga, zolim memang kalau gitu. Nggak boleh, nggak baik untuk kesehatan hatimu, Han. Terus, aku mau nanya dah. Iya. Si Hana kan tadi udah udah nyampein kalau dia itu ya nge-ghosting dan juga di-ghosting. Sebenarnya lebih nguntungin mana sih? Lebih nguntungin di-ghosting atau nge-ghosting gitu loh? Atau malah betul. Siapa sih yang lebih diuntungkan dari relationship ini gitu? Ngomongin untung-untungan ya. Kalau menurutku sih ghosting itu nggak ada untungnya gitu, karena di ghosting maupun ngeghosting itu sama-sama rugi menurutku. Contohnya gini, ketika kita jadi pelaku ghosting nih, itu kan lebih ke ketika dia ada masalah menghindar, hilang. Ya dia secara tidak langsung itu rugi karena dia nggak bisa nyelesain masalah itu. Dan saat ketemu dengan orang yang di ghosting, dia akan gitu kan, canggung ataupun ngerasa bersalah ataupun apa yang tiba-tiba hilang gitu kan. Terus bagi korban yang
yang di ghosting itu juga rugi karena kan sakit hati pasti, ngerasa kecewa juga sama orang itu, entah hubungan percintaan atau pertemanan. Juga kesehatan fisik dan kesehatan mental nih tentunya kan. Pasti kan ini nih. sakit hati. Han perhatikan. Kalau udah sakit hati ya tiap hari pasti kan ada, apalagi cewek tuh, pasti pernah nangis gitu kan. Nah, nangis lama-lama atau murung, kepikiran, overthinking, insecure, dan lain sebagainya itu jadi kemana-mana. Nah, dari situ bisa rugi juga untuk korban ghosting. Gitu. Jadi ya sama-sama rugi sih pelaku dan korban. Mau tanya nih, Mbak. Tadi kan yang disebutkan tuh cewek pasti nangis. Emang cowok kalau di ghosting nggak nangis? Mas Dedi di ghosting nangis nggak? Nah, lo. Nangis. Nangis. Emang kalau versi cowok tuh gimana sih kalau rasanya di ghosting gitu gimana sih, Mas? Di ghosting? Enggak. Kita gini dulu deh. Maksudnya memperjelas dulu. Kan dari diskusi ini kan kayaknya tadi yang ditanya Hana pernah di ghosting atau ghosting? Di ghosting. Kayaknya kok cowok selalu nge-ghosting dan cewek selalu di ghosting gitu loh. Sebenarnya siapa sih yang, maksudnya apakah keduanya bisa melakukan hal yang sama atau gimana dah? Itu kan kembali ke pertanyaan yang tadi ya, yang apa, siapa yang bisa melakukan ghosting gitu kan, yang cewek ke cewek, cowok ke cowok, atau cewek ke cowok, bahkan cowok ke cewek kayak gitu. Nah, bisa siapa aja. Jadi ya nggak hanya cowok ngeghosting cewek, tetapi cewek tuh juga bisa ngeghosting cowok karena dari berbagai ini ya sudut pandang juga. Misal cowok itu ngilang tiba-tiba karena mungkin ada yang lain atau emang ada gitu kan. Lagi PDKT tapi ternyata ada yang lain gitu kan. Namanya masih muda kok ya. Masih itu ya koleksi. Kalau cewek ke cowok, kalau cewek ngeghosting cowok nih, biasanya emang ya sering kita lihat tuh cewek kan lebih baperan ya. Jadi ketika mungkin lagi ngambek atau apa, itu pasti hilang tiba-tiba tuh. Atau Hana ngeghosting Hana. Wah. Han gak aja ngeghosting Han. Maaf, Mak. Ya Allah, dari tadi memang peluduk-peluduk soalnya. Sinyalnya hujan kok di sana. Ya, itu tadi kalau cewek ngeghosting cowok tuh lebih ke kondisi saat itu ketika suasana hatinya ya berarti ya. Kan karena lebih ke perasaan, mungkin emang moodnya lagi nggak pengen diganggu orang itu gitu. Jadi lebih ke ngilang tiba-tiba. Biasanya tuh kan sering banget tuh kalau cewek tuh ini foto profil WA-nya tuh hilang. Hilang, betul. Nah, betul. Terus bikin statusnya galau-galau. Iya, biar dinotis. Terus ini checklist birunya dimatiin gitu. Wow. Itu sering Siapa banget. itu? Hostnya. Mungkin Mas Dedi juga pernah jadi korban ghosting gitu kali ya. Jadi pernah nangis juga. Nggak apa-apa, cowok nangis nggak masalah kok. Iyalah. Bedanya ketika cewek nangis itu kan bebas di tempat umum gitu nggak masalah kan. Tapi kalau cowok mungkin lebih ke jaim ya. Jadi nangisnya ketika ini pas udah di rumah, di kamar sendiri gitu baru nangis. Tapi emang nggak ada salahnya cowok nangis itu nggak ada salahnya. Tuhan menciptakan air mata kok, untuk apa kalau nggak nangis? Berarti sebenarnya fenomena ngeghosting itu tuh potensial dilakukan baik wanita maupun laki-laki ya, Mbak ya? Iya, bisa. Nggak melulu cewek tuh jadi korban terus gitu kan, terus cowok berarti pelakunya. Gender balance ya Anda ya? Iya. Sama gender balance. Ya, gender sama balance. Ya, dan sama-sama tetap bisa nangis ya. Iya. Iya, betul. Tapi ini dulu nih, nanya sama si Hana ini. Han, kamu bilang tadi kan terakhir kamu di ghosting ya kan? Taunya gimana kamu bilang kamu di ghosting? Selain dia ngilang aja gitu, maksudnya sebelumnya
ada sesuatu apa yang kayaknya ini kayaknya bakalan ghosting nih? Ada nggak? Jadi kalau aku pribadi sih itu dia itu nggak ada kabar. Jadi pertamanya kan singkat mulu gitu. Kalau misalnya ngebales chat, misalnya ada kayak aku sibuk apa gimana alasannya kayak gitu. It's okay lah kalau misalnya emang dia emang punya kesibukan gak apa-apa. Tapi makin lama makin ya seperti itulah. Tiba-tiba hilang, nggak ada kabar, kalau ditelepon nggak bisa, di chat juga nggak dibales, terus tiba-tiba bilang, ya nge-ghosting Han. Aku mau fokus gini, ya udah, ya hilang gitu kan. Jadi sedih gitu. Oh, jadi gitu Han. Mau fokus Bukan aku orangnya. Komhan. Siapa yang ngeghosting kamu? Itu berarti aku di-ghosting. Di-ghosting dianya sih. Apa Nda? Berarti pamit, ada salah. Kasih tahu aku gimana Mbak Endah? Ini dulu gitu kan. Oh, berarti dia pamit Han hitungannya. Enggak toh. Ngasih tahu aku mau fokus ini dulu gitu kan. Bukan meskipun itu hanya sekedar alasan itu, tapi kan dia pamit gitu loh. Terus tiba-tiba celing hilang gitu enggak. Celing wah, kayak siapa tuh celing langsung hilang. Wow. Ganti di belakangmu Han. Gitu. Oke. Itu kan kalau apa Pak? Kalau kamu yang di ghosting. Lah. Kalau kamu yang nge-ghosting. Gimana itu? Pas akunya ilfeel sih. Misal aku ilfeel sama orang itu. Misal ilfeel, pokoknya kayak ada suatu tindakan dia yang bikin aku ilfeel gitu. Terus udah, akunya langsung nggak nge-chat dia ngechat nggak dibales gitu, dia nelpon yang nggak keangkat kayak gitu. Mau ngajak ketemu juga nggak bisa gitu. Apa akunya nggak mau gitu. Kok kamu sombong banget sih Han? Kamu nggak boleh loh Han, harusnya friendly loh Han. Belajar dari Mbak Dea soalnya. Oh no. Terus gimana? Ini Dea yang cerita ya. Oh iya. Curhat dia nanti. Dah pokoknya kita ini hari ini kita nyediain mereka berdua untuk cerita gitu aja. Oke. Aku jadi pengamat, penyimak. Kalau mereka berantem aku jadi mediator. Oh lah, betul. Terus Han, lanjutin ceritanya Han. Kan? Wah, ghosting ini. Ngeghosting Mas, Hana ngeghosting. Oke, lanjut deh. Lanjut ke Hana ngeghosting bersama sinyal. Waduh, ngeghosting dan dighosting. Tapi Mbak Indah sendiri bagaimana sih cara menghadapi kalau misalkan kita dighosting nih? Kan pasti sakit banget kan kayak tadi, pasti nangis-nangis dulu. Kayak aku yang ini kenapa? Nggak mungkin nangisnya itu cuma sehari, pasti sampai berhadapi biar tetap strong. Atau mungkin menangis itu udah hal yang normal. Oke, yang pertama kalau untuk nangis itu pasti ada gitu kan. Seberapa apa ya kayak intensitasnya itu atau durasinya itu pasti ada sih, apalagi cewek gitu kan. Nah, dari situ apa yang bisa dilakukan ketika di ghosting gitu kan. Yang pertama tuh ini dulu sih. Kalau orang mungkin gini, orang itu merasa jadi rendah diri gitu kan. Jadi tiba-tiba gitu. Jadi insecure ya, jadi insecure tiba-tiba. Jadi rendah diri itu secara tidak langsung gitu, karena kan tiba-tiba pasangannya ngilang atau temennya ngilang. Gitu. Nah, tapi dari situ kita sebenarnya nggak perlu untuk kenapa sih kita harus merendahkan diri kita sendiri gitu. Padahal kita nggak tahu itu sebenarnya kesalahannya siapa. Jadi lebih ke berusaha untuk logika juga. Karena kalau perasaan terus jadinya ya semakin terpuruk. Logikanya kita berusaha untuk kita gunakan. Ya dari situ, si orang ini mungkin emang udah nggak ingin komunikasi atau mungkin dia lagi pengen sendiri gitu kan.
ya nggak apa-apa, dibiarin aja. Dibiarin dan berusaha untuk tidak stalking ya, itu kuncinya. Karena kalau Denger stalking deh. nanti jatuhnya jadi baper lagi. Itu. Nah, jadi nanti enggak stalking. Yang susah tuh di situ. Jadi ada dorongan dari diri. Ya nggak apa-apa karena dia emang mungkin pengennya menjauh dulu atau ya dari komunikasinya hilang dulu. Nah, dari kitanya sendiri berusaha untuk ya kita kendaliin diri kita aja, karena kita nggak bisa kendaliin pasangan kita atau teman kita. Ya udah, kita kendaliin diri kita. Satu, kita berusaha untuk menerima itu, kondisi itu, karena kondisi yang tiba-tiba gitu kan, yang kita nggak bisa memprediksi sebelumnya. Kemudian kita nggak stalking. Kalau stalking ya sama aja, itu kan cari penyakit. Mencari luka ya. Nah, tambah luka lagi, ditabur garam, penyakit lah nanti jadi makin perih gitu kan. Dari situ sih yang bisa kita. Aduh, perih. Kalau udah dua itu, kalau misalnya kita emang berusaha untuk mencari tahu itu, coba dikontak, tanyakan baik-baik gitu kan. Nggak perlu dengan amarah. Nah, coba dikontak, tanyakan dengan baik-baik. Kayak misalnya itu terakhir aja sih untuk konfirmasi gitu. Kalau memang dia bales, itu ya syukur-syukur emang ada alasan yang jelas kenapa dia pergi gitu. Seperti yang tadi Hana bilang kan, aku mau fokus ini dulu gitu kan. Berarti kan ada alasan yang dia sampaikan. Tapi ketika dia udah nggak menyampaikan, udah nggak balas, udah nggak mau komunikasi, ya udah biarin aja. Dia punya kehidupan sendiri gitu. Dan kita pun juga punya kehidupan sendiri yang harus kita jalani karena ya biar gimana pun kita punya kehidupan yang harus terus kita lalui gitu. Gitu deh ya. Berarti Hana muncul lagi. Hana muncul lagi nih. Salam lagi dia nih. Berarti intinya kita memang harus fokus ke diri sendiri dulu ya. Intinya nggak usah meduliin alasan kenapa dia ngeghosting, alasan kenapa dia menjauh dari kita. Dan nggak usah kepo. Kadang ini nih yang susah. Cewek itu sukanya tuh mencari sesuatu yang membuat dia semakin sakit hati. Nah, ya kan kamu cewek deh. Aku sendiri pun juga gitu. sebenarnya seru. Oh, of course, Mas Dedi. Aku tidak mau memungkiri itu. Aku selalu seperti itu. Ya nggak selalu sih, tapi memang pernah melakukan hal itu. Cuma makin kesini tuh mulai diri sendiri dengan mencari info yang udah tahu bikin sakit hati. Ya udah, ya benar sih apa kata Mbak Endah tadi, udah mulai fokus aja ke diri sendiri. Kalau dia mau ngeghosting ya udah biarin ngeghosting, karena dia juga punya kehidupan, kita punya kehidupan yang pastinya lebih baik lah ya kehidupannya. Gitu. Kan kalau misalnya kita nggak stalking, kita kan jadi nggak tahu dia ngapain kan sebenarnya. Dan ya ketidaktahuan itu kadang malah menenangkan. Jadi, tapi kalau tahu bikin sakit hati Mbak Endah. Apa iya, Han? Jangan stalking, Hana. Oke. Terus aku pengen nyambung nih, Nda. Oke. Kan tadi ada yang di ghosting dan juga ada yang nge-ghosting. Kadang kalau di ghosting mah kita bisa tahunya itu gimana sih maksudnya? Oh, ini kayaknya berpotensi untuk cuman cek ombak aja atau cuman mau coba-coba atau ya dia mah juga emang sukanya kayak gitu atau gimana itu? Asik, cek ombak. Iya. Ombak. Coba-coba, maksudnya biar apa ya? Biar kita semua juga antisipasi ketika apa ya, kenalan sama orang, terus mulai hubungan intens sama orang, supaya ini dari awal kita udah antisipasi dulu nih kalau dia mungkin aja potensi buat melakukan hal yang itu gitu. Oke, kalau potensi ngeghosting itu sebenarnya ini sih, apa ya? Ghosting itu kan bukan suatu apa sih, kayak
bukan suatu kompetensi ya. Jadi Hmm. kita nggak tahu dia berpotensi nge-ghosting atau enggak, karena itu tiba-tiba aja gitu kan untuk ada. Jadi kalau kita biar antisipasi itu lebih ke ya saat kita kenalan, komunikasi, kita ya observasi juga sih. Dia itu Wes. memang Asesmen. Jangan asal kenal ya, berarti ya harus pakai observasi nih. Bahasanya Indah observasi, bahasa kita asesmen deh. Asesmen. Survei. Bahasa anak muda. Bahasa kamu apa? Nggak tahu. Bahasamu Ya cek Allah. ombahan. Cek ombahan. Oh iya, ngikutin Mas Didi ya. Cek ombak. aku juga ada bahasa asesmen, tapi asesmen itu lebih ke banyak hal sih. Psikotes, interview, observasi gitu. Kalau yang ini maksudnya lebih ke observasinya dulu sih, kita nyimak memang dia itu kebiasaannya gimana dalam keseharian. Mungkin ketika chat WA ataupun telepon itu dia tipe orang yang gimana, emang sukanya nulis di WA atau komunikasinya sukanya lewat telepon. Atau seringnya malah langsung face to face. Telepon kan bisa audio maupun video call ya. Jadi itu ada tiga tipe kan. Dia emang suka ngechat lewat tulisan atau telepon atau malah yang langsung ketemu face to face gitu. Lebih dapat quality time-nya gitu kan. Nah, itu kita harus pelajari dulu itu dia tipe yang mana gitu kan. Dia itu orangnya yang gimana, yang seperti apa. Kalau memang udah tahu nih kita, oh ternyata dia seperti ini. Ketika hal yang biasanya dia lakukan itu udah berkurang yang signifikan, kemudian terbilangnya itu lama. Jadi durasinya itu nggak hanya 1 atau 2 hari, tapi udah sampai berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ya itu berarti udah potensi ghosting itu tadi gitu. Jadi memang kita pelajari dulu dia orangnya gimana gitu kan. Gitu sih. Jadi ya bukan ini ketika kita udah pasti gini kan jadinya. Ketika kita kenalan sama orang, jadi kayak parno. Duh, dia nanti ngeghosting aku nggak ya, gitu kan. Itu jadi kayak parno. Nah, dari keparnoan itu sendiri malah membuat kita tuh lebih hati-hati. Lebih hati-hati ketika kita kenalan sama orang. Nah, dari situ yang bikin kayak pengalaman kita untuk observasi atau asesmen itu lebih meningkat itu di situ. Jadi lebih memahami orang. Skillnya jadi meningkat naik ya berarti skillnya. ya. Secara berarti ghosting itu nggak selalu negatif loh. Ternyata ghosting itu bisa meningkatkan skill observasi kita nih berarti. Karena kan setiap ujian nih pasti kan ada value yang bisa diambil untuk kita naik kelas tuh. Sama aja betul. Kita untuk observasi dan juga asesmen gitu. Itu sisi apa ya, kita melihat dari berpikir positifnya di situ gitu, nggak melulu negatif kan. Oke, lanjut ini deh. Si Hana kan tadi juga udah menjelaskan kalau dia juga pernah di ghosting ataupun juga nge-ghosting ataupun juga di ghosting. Terus tadi di awal kita sempat sempat diskusi kalau cewek, tadi kan kamu bilang cewek kan biasanya baper terus gini macam-macam lah, nangis lah, iki lah opo. Nah, responnya kan berbeda ya, maksudnya antara cewek dan cowok itu berbeda. Ketika cewek mungkin lebih makjeleb banget gitu loh, mungkin dia sudah diracuni, sudah dijanjikan, sudah diinikan apalah atau nggak ngerti lah, itu kan lebih Mas Dedi lebih ini banget gitu loh lah. Itu gimana dah maksudnya untuk ngobatinnya selain kita nggak stalking, selain nggak itu gimana? Maksudnya itu kan juga susah gitu loh. Ya sebenarnya gampang, nggak usah stalking, tapi kan susah untuk nggak stalking. Iya benar, susah tapi kan bukan berarti nggak bisa. Oh iya betul.
Nah, kan. Jadi ya niat dari diri kita. Catat Han. Susah bukan berarti nggak bisa Han. Quotes of the day. Quotes of the day nih. Memang ya memang susah iya pasti, berat iya pasti. Tapi kan kita nggak berhenti sampai di situ. Kalau memang kita pengennya bisa move, apalagi biar bisa bangkit gitu kan. Ya secara tidak langsung dari diri kita ada dorongan untuk itu. Dengan cara ya itu tadi, misal stalking. Emang susah, nggak bisa. Gitu kan. Tapi kalau kita niat, itu pelan-pelan bakalan bisa. Misal dalam 1 hari itu biasanya stalking sekitar 5 jam gitu kan. Bisa aja besok kita akumulasi, maksudnya akumulasi ya, nggak gila 5 jam, wow. Siang, sore, malam gitu kan. Nah, tapi untuk esoknya, misal besoknya itu bisa berkurang ke 4 jam, besoknya 3 jam. Nah, itu karena ada niat, jadi ada perubahan meskipun kecil, tapi prosesnya dapat gitu kan. Nah, dari situ kan lama-lama kita juga bisa. Emang susah, tapi bukan berarti nggak bisa gitu kan. Emang berat, tapi bukan berarti nggak bisa. Gitu. Nah, selain itu, kita berusaha untuk ya tetap lagi sih berpikir positif. Di mana-mana tuh ketika ini ya aku sharing kayak gitu-gitu. Tetap berpikir positif itu jadi hal yang sangat berpengaruh. Jadi emang kuncinya gitu kan. Bener nggak mudah, tapi kita harus bisa untuk mencoba. Karena kalau nggak dicoba kita nggak tahu hasilnya gimana gitu kan. Nah dari situ kita berusaha untuk berpikir positif dulu. Di setiap kejadian itu pasti ada hal yang bisa kita ambil hikmahnya. Ada hal yang bisa kita ambil pelajarannya gitu kan. Itu tadi yang kayak perilaku ghosting. Ghosting itu kalau kita melihat dari sisi negatifnya banyak banget yang nyakitin lah, kecewa, bikin orang gangguan kesehatan mental, bikin orang nggak bisa menyelesaikan konflik, bikin orang yang ya banyak banget lah itu merugikan orang lain gitu kan. Tapi di sisi lain ketika kita memandangnya dari sudut pandang yang positif, berpikir positif itu tadi, yang tadi, oh ternyata ujian ini bisa kok untuk meningkatkan skill kita. Terus bisa kok untuk membuat kita tuh lebih up lagi dan berusaha untuk memperbaiki diri. Mungkin kan orang itu bisa aja nih kalau dalam hubungan pasangan ya, orang itu bosan dengan kita atau orang itu menemukan yang lebih dari kita gitu kan. Jadi dari diri kita itu berusaha untuk memperbaiki diri. Seperti halnya kalau kita ketemu jodoh, kita misal sekarang memperbaiki diri, yang akan jadi jodoh kita juga akan memperbaiki diri gitu kan. Gitu. Jadi ya dari diri kita sendiri. Oke. Ini kayaknya juga menarik untuk nanya ke Hana nih. Han, yang kamu rasain waktu itu ketika di ghosting sama nge-ghosting itu gimana? Kamu apa ya? Pas nge-ghosting itu juga enak aja gitu. Maksudnya enggak apa ya? Enggak ngerasa bersalah gitu ya. Merasa bersalah gitu enggak sih? Kalau pas ngeghostingnya itu agak ngerasa bersalah juga sih. Soalnya kan kitanya nggak ngasih tahu alasan. Karena kalau mau ngasih tahu alasan kan takut nyakitin dia gitu loh. Terus? Nah, tapi kalau misalnya pas di ghostingnya itu tuh rasanya tuh ya sakit aja gitu. Kayak, kok dia tuh kayak nyari alasan misalnya. Misal gini, kayak kita kan ngomong bercanda apa gimana, dia jadi cari alasan buat udah sama kita gitu loh. Nah, terus kayak dihubung-hubungin gitu. Lah kan kamu kayak gini, kayak gitu kan. Terus kayak, lah emang aku salah ya kayak gitu. Kenapa nggak kemarin-kemarin bilang kalau emang salah gitu loh. Kenapa tiba-tiba jadi alasan? Itu bikin sakit sih lumayan. Sampai sekarang juga masih kayak gitu, kayak jadi ada trauma sendiri buat kayak kenal sama cowok. Ternyata cowok kayak gini nanti kayak gini kali ya gitu.
Ya, Jadi siapa? susah Han. buka hatinya gitu. Cowok tuh emang kayak gitu kan. Oh, Mas Dedi Oh, berarti gitu. Mas Dedi gitu ya? Oh, baru tahu nih. Akhirnya Mas Dedi membongkar rahasia cowok. Cowok tuh emang kayak Mengaku gitu. diri sendiri. Makanya cowok nggak suka sama cowok. Loh, ya iyalah. Makanya cowok kan kayak gitu, makanya nggak suka. Terus gimana? Pas tahu dia apa ya? Yang tadi kan kamu bilang kalau kadang orang atau pasangan kita atau teman kita itu kayak cuman mau ngilang aja tuh nyari alasan gitu loh, yang menurut kita kadang nggak. Terus yang udah lama gitu loh, Mas. Iya, maksudnya mulainya kan dari situ, dari ini, tapi terus keluar semua tuh yang dulu dikeluarin semuanya kayak gitu tuh. Kamu gimana? Sakit hati juga? Lumayan Itu sih. masuk akal ya. Lumayan. Makanya jadinya kan jadi menimbulkan trauma sendiri. Jadi untuk kalau deket sama orang tuh kayak nanti digituin lagi nggak ya? Nanti sakit hati lagi nggak ya? Kayak jadinya jaga jarak gitu ke orang. Malahan sekarang kayak takut lagi sakit kayak gitu lagi gitu loh. Karena nyembuhinnya lama. Lah iya, tapi jujur nyembuhinnya lama. Kamu pernah nge-ghosting juga loh tapi. Iya, emang nge-ghosting pernah. Tapi aku masih aku masih kayak ya say hi aja gitu. Dianya say hi ke aku, ya aku hi aja gitu doang sih. Jangan-jangan orang yang sekarang kamu ghosting itu juga masih dalam masa pemulihan, Han? Setelah kamu ghosting. Ya. Siapa tahu dia juga, siapa tahu dia merasakan apa yang kamu rasain waktu itu loh. Waduh. Tapi beda lah pokoknya. Gak mau disalahin gini. Bukan, nyari pembelaan. Ya Tonda, atau memang apa ya? Atau memang orang yang suka atau pernah ngeghosting itu ya pokoknya nyari pembelaan aja gitu. Alasan terus nyari pembelaan. Pokoknya ya nggak menyampaikan apa adanya, atau emang kayak gitu ya? Kalau untuk pembelaan itu sebenarnya setiap orang tuh bisa pembelaan juga. Ya contohnya orang yang ngeghosting itu pembelaan itu juga pasti ada meskipun sekecil apapun gitu kan. Dia yang mungkin awalnya nggak kayak ngilang tiba-tiba itu ya karena kamu gini gitu. Tapi sebenarnya di dalam hatinya dia itu juga ngerasa bersalah, tapi nggak berani untuk diungkapkan karena mungkin gengsi kali ya. Jadi kayak ada hal yang dia tutupi gitu untuk pembelaan. Nah, itu tadi menarik sih yang diceritain Hana. Tadi yang ini yang pelakunya si temen Hana jadi korbannya. Kan jadi kayak ngerasa kan jadi takut untuk ketemu orang baru, kan jadi trauma, kan jadi menjaga jarak. Nah, itu tadi yang aku garis bawahi sih, itu tadi kan seperti yang aku bilang di awal tadi, ketika kita takut, trauma, ataupun menjaga jarak, itu yang bisa kita lakukan nggak cuman berhenti di situ. Kalau kayak gitu terus kita akan menganggap itu general ke semua orang kayak gitu, padahal enggak. Maksudnya yang kayak tadi, oh ternyata cowok kayak gitu ya, gitu kan. Makanya Dedi nggak suka cowok, ya jelas karena dia cowok. Nah maksudnya itu nggak bisa dilakukan ke semua orang tuh seperti itu gitu. Misal semua cowok seperti itu tuh nggak bisa. Ya nggak boleh dong. Setiap orang kan punya pribadi masing-masing. Setiap orang itu punya karakter masing-masing dan setiap individu itu sebenarnya unik gitu loh. Jadi nggak bisa digeneralisasikan ke semua orang. Ternyata ini ya, jangan-jangan dia nanti nge-ghosting aku kayak gitu. Itu nggak bisa digeneralisasikan. Nah, caranya gimana? Yang tadi kita upgrade skill kita buat observasinya, asesmennya, atau kita kayak lebih peka aja dengan orang gitu, lebih memahami orang itu. Gitu. Kalau nanti udah upgrade skillnya, ketika ada orang mau ngeghosting, dia malah kita ghosting gitu ya.
Loh, jadi Iya ya. pelaku dong. Iya ya. Berarti kita jadi pelaku dong. Iya, makanya kan Namanya balas dendam. Berarti bisa jadi Pelaku. enak aja mau nge-ghosting, gue ghosting duluan kan gitu kayak. perbuatan ngeghosting, gerakan antisipasi. Hmm. Takut di ghosting duluan, jadi kita ngeghosting duluan gitu. Ya kan, jadi clear ya, maksudnya selain gender balance, apa yang semua dikerjakan cewek pun cowok juga bisa Turut merasakan. turut merasakan. Dan juga sebaliknya, masalah perghostingan ini pun juga kayaknya cewek cowok juga sama aja kan sekarang, maksudnya Iya. ya biasa itu loh, hal itu hal biasa lumrah. Apalagi di usia muda ya deh, usia kita kan usia muda deh. Iya, muda kita masih ya segitulah. Usia rawan ghosting dan ngeghosting. Seumuran Hana kita itu. Ya entar ya. Kita cuma beda bulan aja ya, Han. Pengennya. Iya deh, iya aja deh, iya. Biar seneng. Tapi Mbak Endah, aku mau nanya. Salah gak sih? Yang salah tuh, maksudnya salah gak sih melakukan hal itu? Nah, salah banget gitu apa gimana? Ya, ngeghosting ataupun ya pokoknya jadi pelaku tuh salah banget gak sih gitu? Apa emang kita harus gimana ya? Soalnya kan kalau pamit sama orang kan kadang suka susah ya cara ngomongnya kita mau pamit gitu kan. Kalau sekolah sih ada perpisahan. Ya kalau misalnya hubungan perpisahannya ya susah juga gitu loh. Kan kalau perpisahan sekolah aja kita nangis gitu. WA aja mau pergi gitu. Mau pergi sampai waktu yang tidak ditentukan. Gimana dah? Nah, kalau ditanya salah nggak sih gitu kan. Sebenarnya itu untuk salah enggaknya itu kalau orang bilang relatif gitu ya. Mungkin bagi pelaku dia merasa nggak salah, tapi bagi korban dia merasa salah gitu. Tapi kalau dari aku sendiri itu menjadi hal yang memang seharusnya nggak dilakukan. Jadi entah itu salah atau benar di mata orang lain ya. Tapi kalau bagiku seharusnya bukan hal yang pantas untuk dilakukan. Karena kembali lagi yang pertama tadi kita bilang datang permisi, salam gitu kan. Pergi juga salam. Itu seperti apa ya, kayak ketika misalnya gini, ketika Hana punya hubungan nih, kan yang awalnya ada salam gitu kan, perkenalan. Terus tadi bilang, mau pisah juga susah gitu kan. Mau pamit juga nggak enak, susah ngomongnya gitu. Nah, nanti kalau misalnya itu nggak diakhiri dengan jelas, itu jadinya HTS. Iya kan? HTS, hubungan tanpa status yang nggak tahu itu sebenarnya masih pacaran nggak sih gitu kan. Ngambang gitu ya maksudnya. Bang, jadinya malah kayak digantung juga statusnya apa. Itu satu. Kemudian yang kedua, tentang komunikasi. Sebenarnya komunikasi itu kunci dari segala permasalahan. Ketika kita bisa mengkomunikasikan, pasti kan akan ada titik temu yang bisa kita ambil. Solution lah gitu. Ketika misal Hana punya unek-unek, pacarnya juga punya unek-unek, ya komunikasi di situ. Unek-unek tuh apa ya bahasa Indonesianya? Apa ya? Pokoknya hal yang mengganjal di hati gitu ya. Betul. Apa yang mengganjal di hati dan pengen disampaikan gitu kan. Nah, di situ kita butuh komunikasi. Komunikasi yang memang komunikasinya ini tuh diskusi, bukan debat. Jadi diskusi gimana caranya buat win-win solution. Ketika hubungan akan terus berlanjut ya, solusinya gimana? Hubungan itu harus berakhir, solusinya gimana gitu. Jadi ada kesepakatan itu di antara si cewek dan cowok ini gitu kan. Termasuk Hana. Nah, ketika ngomongnya susah gitu kan. Ngomongnya susah, iya benar susah, tapi bukan berarti nggak bisa, itu lagi. Nah, harus dicoba karena komunikasi itu
kunci dari segala situasi gitu kan. Entah itu baik atau buruk, Betul. komunikasikan tentu akan paham gitu. Jadi Mhm. nggak yang ngegantung, nggak yang HTS, nggak yang tiba-tiba pergi aja gitu kan, kita juga nggak tahu alasannya kenapa gitu dan masalahnya apa. Kalau memang ada masalah ya diselesaikan gitu. Jadi nggak yang apa ya, seperti menunda masalah juga sih. Ada masalah tapi nggak diselesaikan, yaitu nunda. Dan takutnya ketika hal itu nggak tuntas, misal masalahnya itu nggak tuntas, nanti akan kebawa di hubungan yang selanjutnya, misal dengan orang yang berbeda. Jadi kayak aku punya misal gini, aku punya trauma masa lalu nih yang belum selesai. Pacarku yang dulu pergi tiba-tiba tanpa ada alasan yang jelas. Nah, kita kan nggak tahu itu statusnya apa. Bisa aja nih, misal si pacar itu butuh menenangkan diri dulu, tapi dia menganggap masih pacaran. Tetapi misal Hana nih udah punya pacar lagi yang baru. Wih. Pacarnya 2 dong, gitu kan. Karena yang pertama tadi ini nih. HTS dan nggak dikomunikasikan dengan baik statusnya gimana gitu. Jadi setiap apapun masalahnya ya harusnya itu diselesaikan dulu. Kalau ini udah selesai, baru ke yang lain. Misal mau menjalani hubungan dengan orang lain, Nah, itu mulai baru gitu. Jadi nggak kebawa di masa lalu yang mungkin menyakitkan, mengecewakan, atau Catat Mas Dedi, cat. jadi, diselesaikan dulu semuanya. Mbak Dea, catat Mbak Dea. tapi kira-kira enaknya diselesaikan atau dilanjutkan dah? Nah, itu tadi. Diselesaikan atau dilanjutkan. Ketika komunikasi nih, kita diskusi ya, bukan debat. Baiknya gimana? Kalau memang dilanjutkan, ya oke, ada komitmen apa yang dibawa. Tapi ketika diselesaikan, ada komitmen apa juga yang dibawa. Misal setelah selesai nih, setelah putus, apakah akan masih menjalin komunikasi silaturahmi? Atau memang sudah ya bubar-bubar aja, nggak mau tahu kabarnya, nggak mau tahu kondisinya, kayak gitu loh. Jadi kita kan ngomongin awal kan kita nih diskusi masalah ini ya, ghosting per ghostingan, tapi terus jadinya ke sini. Nah, ini sekalian nih mumpung ada kamu di sini dan ini jadi bahan diskusi kita bersama. Menurutmu salah nggak sih ketika mungkin karena yang sudah kita lakukan masalah ghosting per ghostingan ini, terus akhirnya ada yang merasa dirugikan, terus akhirnya ada yang merasa sakit hati dan lain sebagainya. Mungkin sudah sampai tahap pacaran, terus sampai akhirnya selesai seperti itu. Dalam kutip, sekarang sudah jadi mantan. Ketika kedua orang ini, cewek sama cowok ini yang dulunya pernah relationship bareng, kemudian sudah pacaran, salah nggak ketika keduanya ini membuka komunikasi lagi, berteman lagi kayak gitu? Menurutku salah nggak sih? kalau salah enggaknya, ya itu tadi, tergantung komitmennya kalian apa. Sebenarnya kalau untuk komunikasi lagi itu nggak ada salahnya. Tergantung komunikasinya itu lebih ke hal-hal yang apa. Misal, udah jadi mantan nih, mungkin dulu pernah terlibat perghostingan gitu kan. Waduh. Tapi udah jadi mantan, terus ada lagi nih komunikasi. Nah, komunikasinya ini memang tujuannya apa? Apakah cuman sekedar say hi, nanya kabar, atau ya tetap menjaga silaturahmi lah gitu. Tapi untuk hal lain mungkin komunikasinya ini sebenarnya apa sih untuk tujuannya? Mencari tahu orang itu atau gimana gitu kan. Jadi emang niatnya kita gimana? Apakah memang untuk menjaga hubungan baik silaturahmi seperti yang dianjurkan Rasulullah gitu kan. Menjaga silaturahmi. Terus. Ya, atau memang dia cuman pengen kepo aja, kepo cari tahu ya. Cuman pengen ngerti aja sekarang dia kayak gimana, terus gimana gitu kan. Jadi kalau keponya cuman stalking di sosmed kurang mantep nih gitu kan. Aku komunikasi. Pengennya langsung chat gitu ya. Bener, aku chat gitu. Terus kayak ya kadang
ngecek juga si responnya gimana gitu kan. Apakah masih ada apa ya? Kalau dulu mungkin pas hubungan kan fast respon gitu kan. Jadi mantan nih ketika kita komunikasi masih fast respon atau memang balas seperlunya gitu. Ya tergantung dari tujuannya orang itu. Kalau salah enggaknya enggak salah, komunikasi itu enggak salah. Tergantung tujuannya apa. Apapun tujuannya berarti kan apa ya? Apapun tujuannya berarti kan kalau kita komunikasi kan tetap boleh kan ya, maksudnya mau tujuannya cuman say hello toh atau cuman itu kan tetap baik. Nah, ini pengen nanya ini dari kedua cewek-cewek ini nih, yang si Dea sama si Hana ini masih Aku mau komunikasi nanya sama ini enggak? sesuatu nih aku. Masih komunikasi sama mantan enggak? Mantanku ada 1000 Mas, yang nggak komunikasi cuma 1. Koleksi. Ada sesuatu hal yang mengganjal. Tadi aku suka banget waktu Mbak Endah bilang kita harus buka diskusi. Bahwa memang adabnya adalah kita datang dengan salam, kita harus pulang dengan kita harus pergi dengan permisi. Nah, di sini langsung aja ya saya sebut sampel saya sendiri nih. Nah, saya datang dengan salam, saya juga datang dengan permisi. Di situ sudah saya sebutkan walaupun by chat sih, tapi di situ saya sudah mengucapkan intinya hal-hal apa yang menjadi unek-unek saya, dan di akhir saya membuka untuk diskusi. Tapi tidak pernah ada diskusi, langsung pergi gitu aja. Nah, yang saya tanyakan adalah, Pak nuntut terus nih harus, ya pokoknya kamu harus jelasin lah kenapa kamu nggak mau diskusi sama aku, padahal aku udah open diskusi sama kamu gitu. Oke, itu dia menjadi korban atau pelaku? Sepertinya itu korban, Mbak. Anda yang jawab coba. Mbak Dia nggak jawab, Bu. Dia itu. Ini sinyal aku hilang-hilangan. Gimana Mbak Endah? Pelaku dia. Gimana? Kamu tuh ditanya, kamu tuh korban atau pelaku. Nah, pas kamu lama jawab tadi, diwakilkan sama Hana. Kalau kamu tuh korban, apakah itu benar? Sebenarnya tindakan yang aku lakukan, kenapa aku memilih untuk permisi ya, kenapa aku memilih untuk pergi, itu karena aku korban ghosting duluan gitu loh. Jadi akhirnya ya udah sih aku nggak kuat dengan dunia perghostingan ini, akhirnya aku mencari penjelasan dalam hubungan itu, ternyata tidak ada penjelasan, akhirnya aku memutuskan untuk aku aja lah yang nge-ghosting kayak gitu. Jadi dalam satu waktu itu aku jadi korban dan pelaku. Maafkan diriku. Kamu kan kalau dari ceritamu kan kamu jadi korban dulu karena nggak ada kejelasan, baru kamu ya udah karena nggak ada kejelasan ya wes pergi aja. Tapi dengan kamu pergi itu juga menambah tidak jelas ya kan? Ya enggak? Iya benar. Tapi malah makin makin amburadul lah gitu. Gimana dah? Pas dia kan awalnya jadi korban nih. Ghosting. Nah, terus karena kesel mencoba untuk membuka diskusi. Nah, karena nggak ada titik temu diskusinya, akhirnya dia pergi. Nah, pergi dianggapnya nge-ghosting. Tapi tadi dia sempat bilang, ya aku ada pamit juga, salam gitu. Terus aku pergi gitu. Berarti kan memang sebenarnya udah clear di pamit itu tadi. Dianya bukan nge-ghosting, maksudnya bukan ngebales dendam nge-ghosting. Asik, aku nggak dendam Mas Dedi, aku nggak dendam. Karena ada pamitnya itu tadi. Sebenarnya dia udah bermaksud untuk ngajak diskusi. Tapi ternyata pasangannya nggak mau diajak diskusi. Berarti emang dia udah nggak pengen untuk komunikasi gitu. Dan akhirnya malah dia pamit untuk pergi. Ya udah berarti selesai di situ. Nggak yang dalam satu waktu
jadi korban plus. Tapi setelah dari itu kan seperti hubungannya tuh semakin kayak ya lo gue kayak gitu kan Mbak. Nah ini rencananya enggak sih. Seperti saudara Rasulullah ya yang tetap menjalin silaturahmi. Apakah boleh kita tuh kayak ya membuka komunikasi dulu lah intinya kayak gitu. Apakah boleh? Boleh enggaknya ya boleh. Enggak ada yang ngelarang. Siapa yang ngelarang? Kecuali kamu udah punya pacar lagi, pacarmu yang melarang. Nah itu enggak boleh. Kamu membuka komunikasi lagi untuk CLBK mungkin kan gitu. Enggak ada pasangan, enggak ada yang melarang ya boleh-boleh aja. Karena kan komunikasi itu kan juga penting gitu. Misalnya untuk menjaga silaturahmi atau mungkin masalah yang dulu belum clear nih. Sebenarnya apa sih sebabnya atau sebenarnya kenapa kamu ghosting, mau dikelirin juga nggak apa-apa gitu. Boleh. Pertanyaannya boleh nggak sih? Boleh. Boleh atau enggak itu boleh kan berarti. Nah tapi namanya komunikasi kan dua arah, artinya kedua belah pihak gitu loh. Lah kalau misalkan si Deanya yang mau kemudian enggak di approve sama yang si mantannya ini, itu perlu diteruskan nggak sih? Maksudnya kalau udah nyoba tapi dianya kayak gitu aja, perlu masih nyoba lagi nggak gitu loh? Kalau untuk tujuannya untuk ya udah memperbaiki hubungan aja gitu. Itu gimana? Nah itu kembali lagi yang tadi, kamu mau cari penyakit atau enggak gitu kan? Kalau emang si cowok itu emang udah Catat Mas Dedi. udah susah untuk diajak komunikasi, berarti udah nggak niat gitu loh, udah nggak niat untuk memperbaiki hubungan itu. Dan kembali lagi ke yang tadi, kamu mau cari penyakit atau enggak? Sebenarnya niatnya udah baik kan untuk menjalin komunikasi, tapi karena nggak bisa dua arah nih, cuma satu arah aja. Dan itu mengindikasikan kalau misalnya dia komunikasi lagi dengan dia bakalan di ghosting lagi. Dan itu jadi penyakit yang double. Mungkin luka yang kemarin belum kering, sekarang ada luka lagi gitu kan. Tambah perih dong gitu kan. Sekalian. Jadi ya lebih ke kamu mau cari penyakit. Ya janganlah Mas Dedi, jangan. Kan aku tidak mau cari penyakit. Oke, karena kita sudah tidak ingin cari penyakit, mari kita dengarkan si Hana. Han, kamu masih komunikasi sama mantanmu enggak? Jawab jujur. Hah? Enggak. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena aku nggak mau nyari sakit hati. Aku nggak stalking, aku nggak lihat statusnya, aku nggak lihat IG-nya, udah itu udah cukup. Karena kalau sekalinya kita lihat, takutnya jadi berharap lagi. Keterusan terus gitu. Terus nanti malah jadinya gimana kabarnya, terus jadi baper lagi, mending nggak usah. Iya, betul. Gitu nggak sih Mbak Endah? Betul nggak? Betul. Karena yang tadi aku bilang, kadang ketidaktahuan itu malah membuat kita tuh tenang. Jadi nggak cari penyakit gitu. Kalau Mas Dedi gimana nih, Mas Dedi? Ya Mas. Betul. Dari tadi kita ditanyain terus, ini versi Mas Dedi gimana nih? Apakah Mas Dedi masih berhubungan baik dengan mantan? Apa kabar mantan? Kita sama dulu deh mantannya deh. Kita sama mantan kita ya. Alah, gitu. Gantian Bisa apa ya? cowok. Apa nih? Versi cowok. Gantian yang cerita versi cowok gimana? Versi cowok. Gitu kan. Pertanyaannya masih komunikasi nggak sama mantan gitu? Ya. Ya. Kalau ditanya masih hubungan atau enggak, masih hubungan semua. Jadi pernah pacaran 3 kali, ketiganya ini maksudnya masih dalam tahap komunikasi semua gitu loh, nggak yang terus teman itu adalah musuh, itu nggak ada di kamusku sih maksudnya. Maksudnya ketemu baik, ada masalah nggak bisa lanjut, ya udah, terus akhirnya menyelesaikannya yang disampaikan si Endah tadi, diskusi, terus akhirnya nggak bisa lanjut, ya masih tetap jadi masih tetap jadi teman, masih bisa komunikasi kayak gitu.
Kayak gitu Stalking sih. nggak, Mas? Stalking Hah? nggak? Stalking nggak? Stalking nggak? Enggak. Yakin. Enggak. Oh, udah ada stalking? Enggak ada stalkingan ya. Maksudku enggak ada yang terus kepo dia kayak gimana. Aduh, ribet. Ya kan, Sopo deh. Ya. Kerjaan kan banyak banget. Maksudnya Yoi. dengan adanya kerjaan yang cukup menyita waktu itu sangat berguna banget gitu loh untuk yang dulunya pernah ada sesuatu yang tidak mengenakan ke kita gitu loh. Ya enggak ada? Oke, itu memang ini sih kayak untung ada banyak kerjaan ya. Nah, itu. Jadi nggak overthinking ya. benar pengalihannya tuh ke hal-hal yang produktif gitu. Jadi nggak kalau gabut pasti stalking, overthinking, terus kemana-mana itu pikirannya gitu kan. Iya, ini Hana banget ini, Mbak. Aduh, enggak. Tapi Iya, Mas. loh, Mbak Endah kapan-kapan diajak ngopi deh. Wah, yoi. Yo. Saya kalau diajak ngopi 24 jam bisa, Mbak. Asal nggak jam kerja. Iya. Dan ngopi ini upaya pengalihan loh. Ini upaya pengalihan biar nggak overthinking, biar nggak gabut loh, Mbak. Ayo ajak saya ngopi, Mbak. Diajak ngopi kan ngopi juga ngopi diskusi ya pasti. Ngopi diskusi kita. Ngobrol. Nah ini balik lagi ke Hana ini. Tadi kan Nek tak tanya kan kamu nggak komunikasi lagi ke mantanmu. Nah tapi si mantan dia berupaya nggak komunikasi ke kamu atau berupaya? Berupaya sih kayak nge-DM, ngechat. Cuman ya aku balesnya singkat banget gitu loh kayak ya aku nggak mau berhubungan lagi daripada aku pusing gitu kan. Sumpah. Ya nggak sih Mbak Endah, bener gak? Biar gak pusing. Daripada nanti kepikiran kayak masa-masa indahnya kan jadi. Wes. Emang masa indah apa yang pernah kamu lalui? Aduh. Ya kan Mbak Dea sama Mas Dedi udah pernah merasakan pacaran seperti apa. Kalau semuanya indah berarti tidak mungkin berakhir. Pasti ada yang pahit, Han. Iya. Betul. Tapi kan yang inget kan jadinya indah-indah doang. Berarti Hana udah nggak pernah membuka komunikasi lagi, tapi malah si mantan kamu ini pernah berupaya untuk membuka komunikasi gitu kan? Iya. Terus ini enggak, Han, kamu kayak yang kita diskusiin tadi sempat untuk nggak mau memulai lagi, atau kalau orang pernah gagal kan pasti kayak gitu ya, maksudnya tetap kita dapat traumanya, mau kayak gimana pun pasti juga trauma untuk memulai, untuk terus pikiran kita juga jadi kayak gitu, misalkan cowok ke cewek, wah pasti terus mikirnya kebanyakan perempuan juga pasti kayak gitu, ataupun sebaliknya kayak gitu. Kamu kayak gitu juga nggak? Iya. Soalnya ini baru 2 bulan yang lalu sih. Masih hangat deh. Jadi kayak masih baru. Berarti hadiah tahun baru ya, Han? Hadiah tahun baru ya. Pas lagi nyusun TA lagi, aduh. Berarti ini beban mental banget nih ya Mbak Endah ya. Apalagi waktu masih nyusun TA malah ditinggalin. Itu tuh berarti ditinggalin pas sayang-sayangnya terus saya sakitnya double gitu. Wes ditinggal ijek TA. Aduh. Terus yang kutanyain tuh namanya dia sempat masuk ke daftar TA-mu enggak? Enggak. Kata pengantar ya. Ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih. Enggak penting. Ya kan kayak gitu. Biasanya kayak gitu. Dulu aku pernah digituin soalnya. Mas Dede gitu ya? Enggak, dulu pernah digituin karena bantuin, terus akhirnya dimasukin di Berarti cuma berakhir sampai dimasukin di kata pengantar ya, Mas? Iya. Tapi enggak apa-apa. Sekarang kan karena ada hal seperti itu kan sekarang jadi skillnya jadi naik sih. Kalau sekiranya ada yang mau nge-ghosting, di-ghosting duluan gitu. Oh ya jangan juga. Enggak boleh tuh, ayo. Langsung bersuara nih Mbak Endah nih. Enggak terima.
nggak terima. Tapi BTW dong nilainya nanti Mbak sama-sama. Endah pernah di ghosting nggak Mbak? Wes. Kalau nanya balik. Tanya deh, dia masih komunikasi sama mantannya nggak deh? Masih komunikasi sama mantan nggak Mbak? Komunikasi sama mantan. Mantan saya. Mantan berapa? Mantannya berapa nih? Dari beberapa mantan itu yang masih komunikasi 1 sih. Wah. Mas, beberapa mantan Mas, bayangin Mas. Beberapa mantan. Enggak yang beberapa banget. Ya, berapa Ndah? 3 lebih? 4. Pak. Ya itu yang Aku cuma 3, dia 4 coba. Mantap. Itu apa ya? Cinta monyet juga ada gitu loh. Enggak yang udah serius. Kalau yang udah serius 2. Jadi ya gimana ya? Memang ya zaman dulu kan kadang kalau cinta monyet kan temannya punya pacar ikut-ikutan. Di cecein ya, dia sama itu ya. Iya. Semua akan cie-cie pada waktunya. Iya. Tapi kalau yang dibilang mantan yang serius itu ya cuman 2 gitu. Memang serius ke jenjang itu gitu kan. Pada masanya. Udah ada komitmen ya berarti ya. Komitmen. Kalau komunikasi cuman 1 sih yang masih karena ini ya kalau yang lain itu maksudnya mantan yang nggak komunikasi itu ngerasanya emang nutup komunikasi. Nutup akses ya. Nutup akses ya berarti kayak si Hana ya kan? Kalau yang lainnya nutup, tapi kalau yang 1 itu emang ngebuka komunikasi karena ya namanya mantan karena pernah komunikasi baik, hubungan baik itu masih tetap lanjut gitu komunikasinya, bukan hubungannya ya, tapi komunikasinya dan gimana caranya tetap support gitu sih, support dengan pilihan masing-masing meskipun udah 1 gitu, lebih ke situ. Ini Hana ngilang. Aku sebenarnya mau nanya ke Hana sama ke Nice. Tapi Hananya nanya ke Hana sama siapa? Sama Dedi. Apa? Pertanyaan Hana di sini, Mbak. Deg-degan tuh dia. Jadi tuh kontras banget kan. Hana ghosting. Di yang tadi aku dengerin tuh kalau Hana kan lebih ke ya udah nggak mau kasih sama mantan gitu kan. Ya udah yang lalu biasa aja yang lalu kalau komunikasi nanti malah keinget gitu. Kalau Hana lebih ke menutupnya pertanyaan 3 tapi masih komunikasi karena memang nggak tahu sih mungkin karena cowok emang gini atau cewek memang gini nggak tahu. Nah kenapa kok bisa gitu loh maksudnya kalau Hana kan lebih menjaga biar nggak perasaannya gitu ya. Hana lebih nutup akses ya berarti ya. Lebih nyari aman untuk nggak ingin merasakan hal yang sama gitu, maksudnya kan. Gitu. Jadi kenapa kok Hana nutup akses itu gitu? Kalau pertanyaan ke Hana ya, kenapa Hana menutup akses itu? Dan pertanyaan ke Dedi ini sebaliknya nih. Kenapa Dedi itu masih buka? Masih membuka komunikasi barisan para mantan. Hana duluan jawab, ditanya Mbak Endah. Aduh, ya itu kalau misal aku sih mending nggak mau sakit hati lagi, ngulang lagi. Nanti malah jadi CLBK kan kita udah tahu sifatnya kayak apa gitu, sifat jelek dia kayak apa dan ternyata dianya nggak terima, terus diulang lagi kan juga nggak enak kan Mbak. Mending mending udah bener-bener lost aja gitu. Kan banyak orang yang lain dibanding dia gitu kan. Kalau aku gitu sih. Oh, jadi ini ya, karena mikirnya nggak CLBK lagi gitu kan. Kalau emang cowok itu nggak CLBK gimana? Tapi tetap jaga komunikasi. Aku soalnya udah nutup banget sih Mbak. Maksudnya kalau kayak gitu udah nggak mau, benar-benar nggak mau. Oke. Lebih ke menjaga hati ya daripada cari penyakit.
Iya. Nanti kalau misalnya dia punya cewek kan, ceweknya marah malahan. Itu. Kalau memang nggak ada hubungan kan juga nggak masalah sih gitu kan. Itu lagi kembali lagi apakah cewek memang begitu, cowok begini gitu kan. Jawaban dari Dedi gimana? Kenapa bisa gitu kalau masih sama mantannya? Kenapa masih komunikasi sama mantan gitu? Karena ya kalau di jawaban Hana kan lebih ke menutup akses karena nggak mau sakit lagi, nggak mau ini kalau misalnya nanti mantannya punya pacar lagi nanti malah berantem gitu. Nah Dedi gimana? Masih bisa gitu loh untuk jaga komunikasi itu. Padahal mantannya juga nggak cuma satu gitu kan. Ya. Masih bisa. Kayaknya Mas Dedi mau buat grup WA isinya mantannya, Mbak. 3 tok deh, 3. Loh, bikin grup WA kan nggak salah. Jadi komunikasinya gampang, Mas. Bahasa opo coba terusan. Kalau jawabanku gini. Sebenarnya lebih ke yang sekarang ku kerjakan ini kan sebenarnya sebagai profesi ku sebenarnya kan seorang public relation, maksudnya seorang humas. Ya meskipun humas penjelasannya itu banyak hubungan masalah atau hubungan banyak itu ya hubungan bermasalah itu ya. Hubungan masalah, humas hubungan masalah. Ya kan? Maksudnya dulu kan hubungan masyarakat ya. Hubungan masyarakat. Ya, kalau kami karena aku ini sama dia berdasarkan pengalaman pribadi jadi hubungan masalah. Lebih ke pengalaman pribadi aja. Sekali ya. Masalah terus kalau masalah pasti larinya ke humas, lari ke humas. Yang ngadepin kan humas gitu. Kadang-kadang. Nah, itu jadi kok kayaknya lebih tepatnya hubungan masalah ya. Maksudnya semua kok ada aja itu loh Mas. Masalah ini, masalah itu, masalah itu. Banyak di setiap gitu. Masalah pasti ada humas. Nah, pasti ada humas dan terlibat masalah. Lah dari situlah aku mikir kayak sebenarnya peran seorang PR, seorang public relation atau seorang humas itu kan dia membangun komunikasi, menjalin relasi, membangun sinergitas antar kelompok ataupun ya semuanya membangun komunikasi. Lah akan sangat kontras sekali ketika apa yang tak lakukan itu aku membangun komunikasi dengan orang lain, tapi komunikasiku sendiri dengan orang-orang yang dulunya sebelumnya pernah menjalin relasi hancur. Kan maksudnya nggak relate gitu loh. Kayak cuman bisa ngomong nggak bisa ngelakukan gitu loh. Lah dari ketiga itu baik semua, maksudnya ya kembali lagi tadi yang buat sampai indah tujuannya buat apa? Kalau tujuanku ya tujuanku buat apa ya? Buat lebih pokoknya nggak pengen punya musuh lah. Nggak pengen punya mempraktekkan ilmu dasar kehumasan. Nah, dari situlah aku bawa ke pengalaman pribadi gitu. Lebih ke situ sih. Dan tujuannya juga nggak pengen CLBK lagi ataupun nggak pengen membangun lagi. Toh pun kalaupun nanti akan terbentuk seperti itu ya itu proses kan nggak bisa mendahului. Wah, aku nggak mau sama mantanku misalnya kan nggak kayak itu juga Anda. Berarti membuka kemungkinan Mas sama mantan. Mungkin sangat kalau ditanya mungkin membuka dan mungkin enggak mungkin banget. Mungkin banget kalau itu ya. Maksudnya kan sikap dan karakter orang ini kan menurutku ya kan fluktuatif banget dulu, kadang naik terus berubah itu banyak banget. Nah, mungkin seiring waktu ketika komunikasi ini terbentuk dan ada dulunya dia nggak kayak gitu tapi sekarang kayak gini ya. Oh gitu. Tapi catatannya ini ya, maksudnya si mantan juga nggak punya hubungan relasi dengan orang lain gitu loh. Kalau dia udah punya pacar terus digituin ya
ini balik lagi ke topik kita ghosting mengghosting kan? Oke. Ya nggak ada? Iya. Oke. Berarti emang ini ya, tergantung tujuannya tadi masuk ke situ. Balik ke tujuan. Karena praktisi humas nih yang butuh PR itu profesionalitas untuk komunikasinya tinggi. Komunikasi. Dipraktekin lah di situ. Berarti aku boleh ya menghubungi mantan mengatasnamakan profesionalitasku sebagai seorang PR ya. Ngomong gitu. Ini saya dia dari sini. Kita bisa ketemu enggak? Langsung. Apa mantannya pakai profesional banget ya berarti itu ya. Maksudnya kan gini. Kalau aku sendiri suka dengan perempuan atau calon atau pacar itu pasti beda dengan kita gitu loh. Pasti beda dengan aku, maksudnya profesinya, kemudian apa yang dilakukan itu beda. Sangat mungkin sekali ketika saat ini saya bekerja di PMI, kemudian mantanku bekerja di sana dan kita ketemu bareng, dipaksa ketemu bareng dan kita harus komunikasi untuk kebutuhan profesional gitu loh. Kan mungkin banget. Lah itu kalau sama-sama nggak enak itu sangat pengaruh kan. Jadi nggak enak. Yora. Gak enak banget lah, benar. Ya, jadi canggung itu tuh pasti kayak mau minta tolong tuh, kamu lagi, kenapa sih harus kamu gitu. Nah, padahal kita emang harus berhubungan sama orang itu, cuma karena gengsi nih, lagi-lagi gengsi. Nah, ini pertanyaan ini juga pas kalau ditanyain sama si Hana. Kan dia putus baru 2 bulan. Masih anget-angetnya nih ya. Masih anget gitu. Artinya kalau dia ngerasain sakit hati itu masih kerasa tuh sakit hatinya. Nah, selama 2 bulan itu Hana pernah nggak ketemu lagi atau secara nggak sengaja ataupun kegiatan bareng itu ketemu lagi, terus responnya kayak gimana kalian berdua? Mohon maaf Mas, orangnya jauh soalnya. Kerja di tempat lain maksudnya. Oh gitu. Jadi untungnya selama 2 bulan setelah selesai pacaran itu, relationship itu, berarti udah nggak pernah ketemu lagi, hanya lewat virtual. Maksudnya ngechat, mungkin dia berusaha nelpon kayak gitu. Enggak sih. Akunya kublok. Kublok orangnya, nomornya WA-nya. Terus story-nya nggak ku tonton juga sih. Walaupun teman-temanku udah ngomongin, itu tuh kayak gitu, punya baru gitu kan. Kok ya sakit sih. Wes. Itu lo punya yang baru ya sakit aja, cuman mikirnya ya udah, emang mungkin dia mencari yang lebih baik dibanding aku kan. It's okay, nanti aku juga dapetin yang lebih baik daripada dia kok. Amin. Tuh Mbak Dea. Kenapa? Kamu mau nanya apa sama Mbak Dea? Bebas loh ini. Mbak Dea juga pasti dapat yang lebih baik dibanding yang kemarin. Amin. Emang yang kemarin nggak baik, Han? Ya, bukan nggak baik sih. Emang yang kemarin nggak baik, Han? Bukan nggak baik, kita mencari yang lebih baik lagi. Gitu ya? Oke. Doa terbaiknya tak aminin, Luis. Amin. Udah, lanjut deh. Mau nanya apa, ayo? Maksudnya kita perlu diskusi apa lagi tuh? Nah, cewek kan biasanya lebih banyak ya, maksudnya pertimbangannya tuh lebih banyak. Ketika di ghosting, putus, pacaran, itu kan sebenarnya masih wajar banget dalam tahap kita, maksudnya di usia-usia yang, tapi aku lebih tua dari kamu deh. Nggak seumuran dong berarti. Kita seumuran. Gitu. Terus kan ditambah lagi tuh gini, masalahnya gini tuh loh. Kalau nanti sudah di usia yang menurut kita dan orang lain tuh sudah sepantasnya menikah tuh kayak
Males gitu enggak sih, maksudnya kayak yang disampaikan si Hana tadi, setelah kejadian itu males untuk memulai lagi dengan orang karena harus memulai dari awal dan lain sebagainya kayak gitu. Gimana dah kalau kayak gitu dah? Oke, kalau itu lebih ke ini ya, sharing aja sih untuk hal itu gitu loh. Maksudnya kayak fenomena yang terjadi itu, takut untuk memulai lagi dengan orang lain itu. Iya pasti karena trauma kalau digituin lagi gitu. Tapi memang kita tuh butuh waktu untuk mengeringkan luka sebenarnya itu. Karena ya kayak misalnya gini, kita punya luka di luar koreng gitu kan. Itu kalau misalnya kita kayak cuman 1 atau 2 hari belum bisa sekering yang kita rasakan gitu loh. Tapi masih ada perihnya gitu kan, tetap. Nah, itu kita butuh waktu untuk mengeringkan luka itu. Sama halnya dengan kecewa, sakit hati gitu kan. Oke, betul. Jadi kayak kita butuh waktu untuk menyembuhkan, mengeringkan luka itu. Ya dengan cara apa? Dengan cara kita butuh untuk tenang dulu, butuh untuk sendiri dulu dan berdamai dengan kondisi itu. Apalagi berdamai dengan masa lalu itu gitu kan. Ketika udah mulai sembuh, yang kita udah ngerasa udah fine gitu kan kondisi kita. Kita berusaha untuk membuka hati lagi untuk orang baru. Karena kalau udah berdamai dengan masa lalu kita, otomatis kan kita bakalan bisa ngelihat lebih ke sudut pandang yang positif nih. Kalau kemarin-kemarin kan masih yang kayak sakit banget, perih banget gitu kan lukanya. Itu pasti yang ada negatif terus. Tapi ketika udah mulai berdamai, betul. pasti ada yang bisa kita pandang ke hal yang positif gitu kan. Ya udah kita mencoba untuk membuka hati lagi. Untuk yang datangnya siapa itu kan tergantung dari kita sebenarnya. Dan itu tadi kita berusaha untuk tahu kondisi juga orang ini orang yang gimana. Itu perlu kita pelajari gitu loh. Biar enggak ghosting. Lagi, biar enggak nyakitin lagi. Mungkin dia perilaku yang lain gitu kan yang menyakiti selain ghosting gitu. Jadi kita harus pelajari dulu lebih jauh sebelum komitmen ke orang yang baru itu tadi. Baru, oke gini dah, lebih ke gini. Kalau habis kejadian seperti itu, kejadian kayak gitu kan udah pasti ya tadi udah disampaikan kalau sakit hati lah ini. Kalau yang kamu bilang ini perlu ngeringin ini dulu deh, ngeringin luka dulu gitu. Ngeringin luka dulu. Nah, yang aku tanyain, ketika kita udah selesai menjalin relationship dengan siapapun itu, kemudian ada orang yang datang yang bilang seperti itu, istilahnya untuk apa ya? Istilahnya buat ngajak pacaran lagi lah kayak gitu. Tapi kita masih dalam tahap proses untuk mengeringkan luka itu jawabnya gimana dah? Aku pernah kayak gitu tak jawab, aku lagi transisi gitu. Iya. Ya itu kalau jawab kan tergantung. Pindahan efek ya. Kulino garap video ya kan maksudnya. Ya aku tak transisi sih maksudnya ben transisi enak, pergantiannya enak gitu. Itu kena jawab gimana deh maksudnya? Udah jawabnya yang pas itu gimana? Atau kita aku masih kayak gini atau iya misalnya? Kalau jawabnya itu sebenarnya tergantung dari orangnya ya, dan itu jawabnya ke siapa. Kalau emang orang itu orang yang suka guyonan atau apa, itu nggak apa-apa dijawab transisi, kok sih aku lagi transisi gitu kan. Ya orang-orang yang bakalan diajak ngomong ini paham gitu loh. Tapi kalau orang yang butuh untuk dijelaskan detailnya gimana, itu baru kita kemas bahasanya yang aku pernah punya pengalaman yang kurang baik nih. Jadi aku masih berusaha untuk berdamai dulu dengan diriku sendiri gitu kan. Dan saat ini mungkin emang belum kita kalau misalnya dia ngajak komitmen gitu kan. Saat ini mungkin memang belum bisa. Kita nggak tahu nanti gimana gitu kan. Ya udah. Yang pasti sekarang aku sedang berusaha untuk berdamai dengan diriku sendiri dulu gitu. Gak apa-apa tergantung bahasanya kita sih dan yang kita ajak ngomong itu siapa gitu. Ana,
Hana udah cerah sekarang pindah. Oh, iya. Iya. Ya Allah, suaramu Han. Gimana Mas Dedi? Kamu kan Udah Halo? cerah karena mendapat kamu habis dapat pencerahan terus pencerahan. akhirnya jadi cerah ya sekarang ya. Kan pindah tempatnya di Oh, bawah. pindah tempat. Gini, kamu kan baru aja selesai 2 bulan yang lalu. Nah, itu udah ada lagi belum? Maksudnya udah ada cowok yang datang terus apa ya? Jadi Istilahnya cerah dia. apa ya, mau menjalin hubungan lagi ke kamu gitu. Maksudnya orang lain ya, cowok gitu loh. Atau siapapun itu setelah 2 bulan itu ada nggak? Atau selama 2 Ya. bulan udah ada lagi belum? Masih ada sih. Cepet amat, Bu. Cepet amat kan. Ya, tapi Enggak, maksudnya dianya deketin karena emang pernah deket dulu. Cuman akunya responnya nggak terlalu bagus gitu kan. Emang akunya masih belum buka hati juga kan waktu itu. Terus sekarang ya biasa aja sih, cuman kayak temen aja dulu. Soalnya masih kayak gimana ya? Kayak nggak enak gitu di hati. Oh, berarti kamu sama korban ghostinganmu Han sekarang. Enggak, itu bukan korban ghostingan. Itu apa sih, kayak emang akunya bilang, waktu itu emang aku bilang, bagaimana ya, pokoknya ada satu alasan lah gitu. Itu aku ngomong. nyambung ya, Gitu. nyambung ke jawaban Hana tadi sih. Kan sama aja masih penyembuhan ya Han ya. Sama kayak si Dedi tadi ketika habis putus tuh padahal aku masih masa transisi kayak gitu. Bener harus disembuhin dulu. Jadi aku pernah baca tuh jangan menggunakan seseorang untuk melupakan seseorang. Ya, betul. Nice. Betul. Betul, catet. Tapi ini Mbak Enda, sorry, mau motong sebentar ya. Tapi boleh nggak sih selama masa penyembuhan itu kita kayak nanggepin respon lawan jenis gitu, misalkan ya kayak cewek nih, cewek kan pas sosial medianya kan WA atau story, akhirnya nih ada cowok yang iseng-iseng komen, boleh nggak sih kita nanggepin kayak ya daripada nggak ada yang ngajak chatting nggak apa-apa lah kayak gitu, boleh nggak sih? Kalau itu selama kamu belum ke arah yang benar-benar komitmen, itu nggak apa-apa, boleh. Karena kan memang itu jadi ya sama aja teman kan, masih teman nggak apa-apa untuk membuka komunikasi gitu kan. Karena itu jadi salah satu healing juga, cara kita healing untuk biar apa ya, luka itu tuh bisa kering gitu. Karena kan kadang kita komunikasi dengan orang itu juga bisa jadi healing kita, atau kita melakukan hobi apa itu juga healing kita. Healingnya orang beda-beda. Kalau memang suka komunikasi dan membuka untuk ya biar untuk mengalihkan gitu kan istilahnya, itu nggak apa-apa, boleh gitu. Asal belum sampai ke komitmen lagi. Karena kalau udah komitmen lagi ya itu berat rasanya. Tinggal kamu tuh sebenarnya masa lalu belum selesai tapi udah komitmen sama orang, akan berat di kamunya gitu, karena menanggung kayak yang kemarin aku belum sembuh tapi ini udah mulai baru, dan mulai baru ya syukur-syukur dia bukan tipe orang yang potensi mengghosting gitu kan. Tapi kalau potensi mengghosting sakitnya tidak seperti yang di masa lalu. Betul. Jadi ya sebisa mungkin harus lebih baik gitu dari sebelumnya. Bukan berarti yang sebelumnya nggak baik, tapi sekarang jadi lebih baik dari sebelumnya gitu. Tapi masalahnya ya sekarang ini, bukan sekarang ya, maksudnya kayak aku juga udah denger kalimat-kalimat ini udah dari dulu. Bahkan dari teman-temanku sendiri pun juga mengatakan hal yang seperti ini gitu loh. Saya habis putus, wes toh cari lagi, paling nanti juga lupa. Nah, seefektif mana sih cara ini, atau benar atau enggak sih kita ingin menyembuhkan dengan yang tadi kamu sampaikan itu, dengan cara mencari pengalihan atau orang lain gitu?
Maksudnya ini ya, cari baru biar sembuh dulu baru cari yang baru gitu. Maksudnya mencari orang lain untuk menyembuhkan gitu. Untuk melupakan, Membantu untuk menyembuhkan. menyembuhkan ya. Menyembuhkan. Kalau menurutku itu sih lebih efektif kalau kita bisa menyembuhkannya tuh ketika sendiri. Jadi hal-hal yang mungkin kemarin ada perilaku-perilaku yang menurut kita enggak bisa kita terima, itu kita pahami di saat kita sendiri dulu. Jadi berdamai juga dengan masa lalu kita kan, berdamai dengan diri sendiri dulu. Kalau misalnya cari orang lain untuk membantu menyembuhkan, itu nanti ya satu, kita nggak bisa mandiri nantinya. Ketika ada masalah akan gitu terus. Misal saat ini pacaran dengan si A, terus putus, terus ternyata cari si B untuk membantu menyembuhkan. Ya kalau dengan si B ini baik-baik aja selamanya. Kalau enggak, kalau misalnya dia sama si B ini juga konflik, terus debat, putus, dia akan begitu lagi, cari C untuk menyembuhkan. Sama C ya kalau langgeng bisa. Jadi kayak pengulangan gitu loh. Karena dia nggak bisa menyembuhkan sendiri. Baiknya itu kan dia bisa menyembuhkan sendiri supaya kejadian itu tuh nggak terulang lagi gitu. Kalau bisa sebelum putus udah sembuh dulu gitu loh, putus itu udah beres gitu. Ya itu karena kan sebelum putus udah. Berarti mati rasa dong sebelum putus sudah beres? Enggak dong, enggak. Maksudnya dipersiapkan. Udah nggak ada rasa, gimana? Maksudnya ketika orang ketika dalam sebuah hubungan tuh mau mendekati, ibaratnya udah mau di titik akhir tuh kan pasti ada kan yang maksudnya kita ngerasain dong. Ada tanda-tandanya ya. Ada tanda-tandanya kan gitu. Nah itu mulai kalau aku maksudnya nek aku mau menarik diri gitu lebih baik ya. Biar enggak mak jelek-jelek gitu loh kalau udah selesai. Jadi yo maksudnya gentle, yo masih komunikasi. Gitu sih. Iya enggak sih? Itu ya nggak apa-apa, komunikasi itu nggak ada salahnya kok. Tergantung tujuannya apa itu tadi kan. Oke. Ada apa lagi deh? Masih ada yang ini enggak apa? Masih ada yang perlu digarisbawahi atau belum jelas enggak? Mungkin teman-teman yang akan melihat tayangan ini juga pasti sudah paham. Tadi awal kita sudah bahas ghosting per ghostingan, siapa yang melakukan, terus siapa yang berpotensi, bagaimana cara mensikapinya, kemudian baiknya tuh menjalin relasinya seperti apa, sampai bahas putus kita bahas loh ini, sampai ngobrol sama mantan, komunikasi self-healing penting juga apa ya. enggak, sampai terapi healing, copingnya seperti apa supaya bisa ini kan gitu. Sembuh. Pembahasannya ini luas banget sih, mulai dari ghosting sampai kemana-mana gitu kan. Tapi sebenarnya ujungnya itu udah. Iya sampai lama ya, ini sudah berapa jam ini. Ujungnya adalah yang penting tuh komunikasi, dan setiap komunikasi itu harus punya tujuan. Sebenarnya kuncinya cuma itu, Mas Dedi. Ya iya toh. Ya nggak sih Mbak Endah? Oke. Ini kita udah ngobrol berapa lama tuh? Sejam lebih ya. Oke lah. Ini kayaknya kita akhiri dulu deh. Nanti lain ya, waktu aku mau self healing dulu Mbak Endah. Apa ini? Aku mau menyembuhkan luka dulu. Nampaknya Hana sudah kembali ke menyembuhkan luka dia, jadi belum tercerahkan lagi. Kayaknya kita cukupkan sampai sekian ya dia. Masih ada yang kamu tanyain nggak? Yoi. Udah deh untuk ghosting, tema perghosting. Aku mau self healing lagi. Self healing udah. Nanti mungkin ada tema yang lain. Nah, cakep. Di lain sesi gitu kan. Ya, sip. Temanya apa deh? Membuka lembaran baru. Wes. Dengan orang lama sama aja. Oke gitu, udah terakhir
Ada sesuatu yang pengen kamu tekanin nggak? Closing statement-nya dong Mbak Ini? Endah. Closing statement apa ya? Kan yang nonton ini, yang lihat ini masih remaja semua. Artinya akan sangat relate sekali ke dunia ghosting perghostingan itu. Ada sesuatu yang pengen kamu tekanin? Oke, ini berarti tema yang tadi ya, perghostingan. Closing statement lebih ke ini sih. Setiap manusia itu kan unik. Dan setiap dari diri kita itu ada hal-hal yang bisa kita kendalikan dan ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Nah, kalau untuk hal-hal yang tidak bisa kendalikan, itu adalah dari orang lain, dari lingkungan, itu tidak bisa kita kendalikan. Yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri. Dari cara berpikir kita, perasaan kita, perilaku kita. Nah, termasuk ketika di dunia perghostingan. Nah, perghostingan ini ketika kita mungkin menjadi pelaku ghosting atau korban ghosting, tentu kan ada sebabnya. Nah, sebab itu dari mana? Kita cari dulu ketika dari diri kita, ya kita yang bisa mengendalikan, memperbaiki. Tapi ketika dari orang lain, ya itu urusannya mereka gitu kan. Yang penting kita bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kalau memang tidak mau cari penyakit, ya jangan cari penyakit. Gitu kan. Kita punya 2 tangan untuk menutup telinga kita, untuk menutup mata kita. Kalau misalnya memang dia udah jadi toksik buat kita, ya nggak apa-apa. Kita berusaha untuk mengakhiri itu gitu loh. Jadi supaya kita tidak terjerumus juga ke hal-hal yang negatif gitu. Jadi yang bisa kita kendalikan ya diri kita sendiri. Dan tetap berpikir positif. Nah, intinya adalah kita yang bisa mengendalikan diri kita sendiri dan selalu berpikir positif. Oke, sekali mantap ya. Kita sambung lain waktu Indah ya. Terima kasih atas sharing waktunya, kemudian sharing pengalaman dan materinya. Jangan bosan-bosan. Terus nanti kita tunggu deh si Endah bakalan donor di PN. Asik, kita tunggu. Ajak teman-teman juga Mbak Endah. Aku terakhir donor tuh teman tetangga 2011 apa 2012 gitu. Buset. Mbak Endah, 2011 itu sudah 10 tahun yang lalu. Iya, PMI sudah ada mesin kopi sekarang, Mbak. Kamu nggak tahu kan dah sekarang PMI ada mesin kopi. Ada es krimnya juga nggak tahu ada kan? Ada es krimnya kamu nggak tahu kan? Sekarang donor bisa pakai aplikasi dari rumah loh, kamu nggak tahu kan? Nah, karena si Hana sudah muncul dan sudah cerah, mari kita akhiri saja. Iya, betul. Terima kasih Mbak Endah. sorry. Tadi di jalan. Mbak Endah, see you next time ya. Oke, bye-bye. Terima kasih Mbak Dea, Mbak Mas Dedi dan. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.